Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, memiliki seorang pemimpin yang memenuhi kompetensi dalam kepemimpinannya merupakan dambaan setiap organisasi, lembaga, atau sebuah institut, bahkan dalam lingkungan pelayanan. Setiap orang memiliki potensi kepemimpinan masing-masing di dalam dirinya sendiri. Pengenalan akan potensi diri sendiri yang disertai pengembangannya secara maksimal menjadi bagian yang penting dalam proses regenerasi kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan yang baik merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan, kestabilan, kemajuan, bahkan kesinambungan suatu kelompok atau organisasi apapun. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang mempersiapkan penerusnya. Memang, bagi seorang pemimpin, mengerjakan sendiri tugas-tugas kepemimpinan itu jauh lebih cepat daripada mengajar orang lain untuk melakukan apa yang biasa mereka lakukan sendiri. Sekalipun demikian, kita perlu melatih orang-orang di bawah kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Saudara, dalam nats yang kita renungkan hari ini, memberikan satu pelajaran bagi setiap para pelayan Tuhan, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, seorang pemimpin tidak selamanya berada pada jabatan pelayanannya. Ada waktu baginya untuk menyerahkan tugas jabatannya kepada penerus yang dipercayakan Tuhan untuk menggantikannya. Pergantian kepemimpinan dari seseorang kepada orang yang lain disebut sebagai regenerasi. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin baru dalam organisasinya. Selain itu, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks disertai dengan kreativitas. Musa adalah pemimpin yang tahu diri. Dalam usianya yang lanjut, yaitu 120 tahun, sudah tidak memungkinkan dirinya memimpin generasi baru memasuki tanah perjanjian. Lagi pula, Allah telah memutuskan bahwa Musa hanya dapat melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Musa telah melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dari awal ketika Tuhan mengutusnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Hal ini bukan berarti Musa tidak melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya. Satu kesalahan yang dibuat oleh Musa adalah kesalahan kepada Allah dan bukan terhadap umat Israel. Kesalahan tersebut adalah ketika Musa memukul batu dengan tongkat
sehingga mengeluarkan air. Hal ini terjadi karena Musa marah kepada bangsa Israel yang terus-menerus mengeluh dan mempersalahkan Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kesadaran Musa sebagai pemimpin yang sudah lanjut usia, ia berkenan mempersiapkan Yosua sebagai gantinya untuk memimpin bangsa Israel. Musa tidak hanya memilih calon pemimpin baru, akan tetapi ia juga mendidik dan mempersiapkan Yosua untuk menjadi pemimpin yang baik. Alkitab menuliskan beberapa contoh Musa mempersiapkan Yosua. Yang pertama, Musa mengajar dan mendampingi Yosua sampai ditetapkan sebagai pemimpin. Yang kedua, memberikan tugas pertama kali kepada Yosua sebagai pemimpin atas tentara Israel ketika menghadapi peperangan melawan bangsa Amalek. Dan yang ketiga, dan Musa menjadikan Yosua sebagai abdi Musa. Dalam hal ini, tidak hanya mempercayakan beberapa pekerjaan kepada Yosua, akan tetapi Musa juga berusaha untuk membentuk dan meneguhkan iman Yosua kepada Tuhan. Saudara, bagi setiap para pemimpin masa kini, diharapkan adanya kesadaran akan pentingnya regenerasi kepemimpinan, karena tidak ada kepemimpinan atau pemimpin yang akan tetap ada untuk selamanya. Sekalipun tidak ada pemimpin yang tetap ada untuk selamanya, tetapi lembaga, organisasi, dan gereja akan tetap ada. Untuk itu, penting kesadaran akan regenerasi kepemimpinan guna melanjutkan setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu bisa kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai apa yang Engkau firmankan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ajarlah kami setiap waktu untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan sadar akan tugas dan tanggung jawab yang ada. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.